Pemerintah itu merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat, itu penjahat ekonomi, penjahat dan pejabat korup bergabung. Kemenko dihapus saja tuh, tidak ada gunanya. Saya sendiri sebagai mantan paslon Pilpres 2024 tidak bisa lagi mempersoalkan vonis MK atas hasil Pilpres 2024 itu, 2024 itu. Demi keadaban dalam berhukum, meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan MK, saya harus menerima vonis MK itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat. Saya ikut kaidah fikih yang berbunyi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri perselisihan. Kalau sudah inkrah ya inkrah. Karena saya membayangkan gini, kalau saya tidak puas, gugat lagi, berubah, yang sana tidak puas lagi, berubah lagi, itu tidak selesai-selesai. Oleh sebab itu prinsip di dalam hukum itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim meskipun salah, kalau sudah inkrah ikuti, agar negara tidak kacau, rakyat tidak menjadi korban. Saudara, bagi saya, bagi kita, yang penting negara ini harus terus berjalan, tidak boleh mandek, apalagi menjadi kacau hanya karena pertengkaran yang tak kunjung usai. Sudah menggugat lagi, kapan selesainya? Ya. Perjalanan menjaga negara dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi harus dinomorsatukan. Jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong karena keributan. Di dalam Islam nih, karena kampus Islam itu ada dalilnya yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, bunyinya itu situna sanawat bi imamin jahil afdolu min lailatin bila imamin. 60 tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk, yang tidak adil, tidak memuaskan, 60 tahun tuh jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah. Karena begitu pemerintah tidak ada, satu malam negara kacau, ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit dan rakyat menjadi korban. Saudara, saya bayangkan kalau kita diam, membiarkan satu pemerintahan berjalan tanpa pengawasan kita dalam koridor yang benar, ya kita khawatir negara nanti rusak, hancur. Karena begini, kalau orang menengarai, pemerintah itu merupakan hasil kolaborasi atau konspirasi antara penjahat, itu penjahat ekonomi, penjahat dan pejabat korup bergabung untuk membuat satu keputusan publik yang kemudian ini kalau dibiarkan ini akan berbahaya. Karena kalau keadaan sudah normal, hukum di dalam kerjasama sama-sama dua penjahat ini, yang satu akan mengkhianati yang lain, akan saling menghancurkan. Dan itu yang jadi korban rakyat lagi. Itu yang saya kata ngeri loh negara ini kalau misalnya oligarki yang disebut pengusaha-pengusaha perusak lingkungan alam dan sebagainya lalu berkolusi atau berkolaborasi dengan penjahat korup memenangkan satu pertarungan. Wah, itu bahaya, saudara, itu bahaya. Oleh sebab itu kita jangan pernah lelah mengambil posisi untuk tetap berjuang. Nah, kita harus mulai menyiapkan kader-kader bangsa kita yang itu menghindari tadi
Apalagi kalau saudara sekalian, nanti orang bikin kegiatan pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit yang di bawah menteri, sebuah menteri dikelompokkan gitu. Nah, bahkan dulu saya bersama Mbak Bibif, Bu Nekmah itu di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada. Rekomendasinya sih yang dirumuskan Kemenko dihapus. Kemenko dihapus saja tuh, tidak ada gunanya. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet gitu, saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran itu.